Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, selama kurun waktu ini, kamu dapat pulih dengan tenang. Tidak akan ada lagi yang datang untuk mengganggumu. Hun Feng mengangguk, lalu berbalik untuk berjalan ke dalam gua. Chu Guangsheng melirik ke arah gua, lalu melesat dan mendarat di sebuah pohon kuno. Saat itu sudah senja, dan seberkas cahaya bulan menyinari hutan. Ia merentangkan kedua telapak tangannya, dan saat cahaya berkumpul, sebuah gulungan yang agak compang-camping muncul di tangannya. Dengan cahaya yang berkelip-kelip di atasnya, yang berubah menjadi karakter-karakter hitam. Daftar hitam, tatapan mata Chu Guangsheng menyapu. Dan hal pertama yang dilihatnya adalah dua karakter hitam besar. Setelah pencarian singkat, ia mengetahui bahwa apa yang disebut daftar hitam ini adalah daftar sementara titik kumpul ini yang mencatat berapa tokoh hebat yang tidak termasuk dalam daftar kekuatan tempur. Sebelum datang ke sini, orang-orang ini telah menyembunyikan kemampuan mereka masing-masing. Sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui latar belakang mereka. Orang ketiga dalam daftar hitam adalah Huang Fusang. Orang ini berasal dari kekuatan tersembunyi di Tanah Suci. Dia memiliki basis kultivasi yang kuat dan mampu membunuh praktisi Rana Ying yang tingkat ke-7. Ekspresi Chu Guangsheng sedikit berubah setelah mengetahui informasi ini. Dengan kekuatan Huang Fusang, dia hanya berada di peringkat ketiga dalam daftar hitam. Aku ingin tahu siapa dua orang pertama itu. Dia melihat tiga kata besar itu. Yang kedua dalam daftar hitam adalah Qian Zuxi, yang berasal dari kekuatan tak terkenal di wilayah jiwa hitam. Konon, ia pernah bertempur dalam pertempuran berdarah, melawan seekor binatang naga elang dewasa, dan akhirnya berhasil membunuhnya. Chu Guangsheng cukup terkejut. Binatang naga elang ini memiliki sedikit darah naga. Binatang itu begitu kuat sehingga bahkan sosok seperti Lan Linfeng mungkin tidak dapat membunuhnya jika ia bertemu dengannya. Qian Zuxi ini benar-benar orang yang berkarakter hebat. Tidak heran dia berada di peringkat di atas Huang Fusang. Dia menggelengkan kepalanya dan matanya tertuju pada bagian atas daftar hitam. Orang pertama dalam daftar naga hitam adalah Liu Tianbia. Dia berasal dari faksi yang tidak diketahui, kekuatannya yang tidak diketahui, dan dia berasal dari King Qiu. Wajah Chu Guangsheng dipenuhi dengan keterkejutan saat dia memikirkan informasi ini. Yang paling mengejutkannya bukanlah peringkat Liu Tianbian atau faksi misteriusnya, tetapi fakta bahwa orang ini sebenarnya dari King Qiu. Tahukah Anda, di hadapan alam-alam kuat seperti Tanah Suci dan wilayah jiwa gelap, wilayah King Kui dan wilayah hutan belantara mereka sangat lemah dibandingkan dengan mereka. Hal ini dapat dilihat dari hasil setiap generasi muda dari King Qiu dan wilayah hutan belantara yang memasuki tanah terlantar. Ratusan tahun telah berlalu, dan hampir tidak ada seorang pun yang mampu menginjakkan kaki di benua dewa dan benua hidup dan mati. Apalagi berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Siapa sebenarnya Liu Tianbian ini? Chu Guangsheng menatap nama itu, ekspresinya menjadi penasaran. Entah mengapa, dia merasa sangat penasaran dengan orang ini. Mungkin karena dia berasal dari wilayah terpencil yang sama lemahnya.
Cukuang Seng menggelengkan kepalanya saat meneruskan membaca. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup gulungan itu. Ekspresi serius tampak di wajahnya. Selain orang-orang itu dalam daftar hitam ini, mereka yang terkenal dalam daftar kekuatan tempur juga datang ke sini. 3 orang yang paling terkenal di antara mereka adalah King Tianhe, yang berada di peringkat ke-13, Hui Bing yang berada di peringkat ke-11, dan Chen Yi yang berada di peringkat 10. Mereka semua adalah karakter yang sulit. Orang-orang ini mampu menduduki peringkat atas dalam daftar kekuatan tempur atau daftar hitam. Kekuatan mereka sendiri pasti sangat menakjubkan. Tetapi orang ini mungkin adalah orang yang paling luar biasa. Matanya berkedip-kedip dan serangkaian informasi muncul di benaknya. Di akhir gulungan, sebuah karakter diperkenalkan secara rinci. Dan karena orang ini banyak orang tertarik ke sini. Nama orang ini adalah Yohuan. Dan dia seorang alkemis teratas di Tanah Suci. Yang berasal dari sekte Dewa Obat. Dikatakan bahwa tingkat alkimia sejatinya dapat disebut yang teratas. Bahkan di antara para alkemis tingkat kelas 5. Dan justru karena identitas khusus orang inilah, dia memiliki daya tarik yang besar sehingga banyak orang berkumpul di sini. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan orang ini? Mengapa dia terus memanggil orang-orang yang begitu banyak? Cukuang Seng bergumam dengan mata berkedip-kedip. Menurut tebakannya, orang-orang seperti Chen Yi dan Liu Tianba seharusnya memiliki gambaran tentang rencana Yohuan. Jika tidak, berdasarkan pamornya saja, mereka tidak akan berbalik dari jalan menuju kota utama untuk datang ke sini. Cukuang Seng menghela nafas dan berhenti memikirkannya. Kecuali dia menangkap Yohuan, Liu Tianbayan, dan Chen Yi, dan orang-orang lainnya. Mustahil untuk menebak apa yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi jelas, ide ini sangat tidak masuk akal, sehingga tidak mungkin dia melakukannya. Sepertinya air di sini agak keruh. Dia perlahan mengepalkan kedua telapak tangannya. Apapun tujuan sebenarnya orang-orang ini, akan selalu ada saatnya di mana hal itu akan dipublikasikan. Dan dia hanya perlu sabar menunggu dengan sabar selama beberapa hari. Karena menurut gulungan itu, dalam 3 hari, Yohuan akan mengadakan kompetisi alkimia pribadi. Pada saat itu, dia akan mengumumkan berita besar. Menurutnya, berita ini pasti terkait dengan tujuan akhir Liu Tianba dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, aku punya waktu sekarang, jadi aku bisa menunggu di sini sebentar untuk melihat obat apa saja yang dijual di toko obat ini. Cukuang Seng tersenyum tipis saat bergumam. Pada waktu berikutnya, dia tidak meninggalkan gunung, memilih untuk bersemedi di sini agar kondisinya tetap prima. Karena dia mempunyai firasat samar bahwa saat Yohuan mengumumkan berita penting itu, sesuatu yang besar akan terjadi, dan pada saat ini, kekuatan akan menjadi sarana paling dapat diandalkan seseorang. Selama kultivasinya, Hun Feng, dan dengan bantuan pil-pilnya, dengan cepat pulih dari luka-lukanya, dengan kekuatannya telah pulih kembali. Segalanya tampak tenang dalam beberapa hari terakhir. Semua orang menemukan tempat untuk beristirahat dan mulai menyesuaikan kondisi masing-masing. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Selama periode ini, ada beberapa pasang surut binatang roh dengan ukuran yang berbeda-beda. Namun, ada begitu banyak praktisi kuat yang berkumpul di sini, sehingga pasang surut binatang roh tidak menimbulkan ancaman sama sekali, karena dengan mudah ditekan. Fajar hari keempat tiba pada saat gelombang berakhirnya binatang roh ditekan.
Sinar matahari menembus awan dari langit, langsung menyinari daratan yang agak suram ini. Segala kesunyian tampak terpecahkan pada saat ini, dan suara bising yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit. Karena hari ini, Yohuan akan mengadakan kompetisi alkimia pribadi untuk mengumumkan berita besar yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Melintasi daratan luas, sosok-sosok manusia lewat, dan akhirnya mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Pada saat ini, puncak gunung telah diratakan, lalu dibangun menjadi persegi sederhana. Sosok-sosok yang kuat turun satu demi satu dan menempati setiap sudut. Di antara kerumunan, Cukuangseng menatap ke tengah alun-alun. Di sana ada kuali obat setinggi sekitar 10 kaki. Aroma obat yang kuat disertai dengan nafas panas menyebar dengan tenang. Ini adalah kuali alkimia Yohuan. Mata Cukuangseng langsung berbinar. Meskipun kuali obat ini terlihat sangat biasa, seolah terbuat dari batu, namun suhu yang dipancarkan cukup stabil. Dan ini jelas merupakan harta yang langka. Tiba-tiba, angin kencang bertiup kencang, menarik perhatian semua orang. Itu Hua Fungsang, seru seseorang. Orang ini menduduki peringkat ketiga dalam daftar hitam. Hei, sekarang akan menjadi ramai. Cukuangseng menyipitkan matanya, lalu mengangkat kepalanya ke langit, dan tiba-tiba melihat wajah yang dia kenalnya. Mereka semua seharusnya ada di sini, gumamnya dalam hati. Beberapa sosok terbang turun dari langit, lalu mendarat di alun-alun. Huang Fusang adalah orang pertama yang berjalan menuju kuali obat. Pada saat itu, dia seperti merasakan sesuatu, dan tiba-tiba matanya tertuju ke sebagian pengerumunan. Akhirnya, kau datang juga. Dia mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan lengkungan bibirnya. Mendengar perkataan itu, banyak orang yang hadir memusatkan perhatiannya pada sosok muda itu. Siapakah orang ini? Tanya seseorang dengan mata berkedip-kedip. Mengapa Huang Fusang memperhatikan anak ini? Dan dari nada bicaranya, sepertinya ada sedikit niat membunuh. Di bawah perhatian mata itu, Cukuangseng tersenyum tipis. Acara sebesar ini, mengapa aku tidak datang? Wajah Huang Fusang menjadi gelap. Jika kamu bersembunyi dengan patuh, mungkin kamu bisa aman. Namun sekarang, setelah kamu muncul, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu atas apa yang terjadi selanjutnya. Bersembunyi, Cukuangseng tidak dapat menahan senyum mengejek di wajahnya. Dia menatap Huang Fusang lalu berkata dengan ringan, "Apakah kamu layak memintaku untuk bersembunyi?" Ekspresi wajah Huang Fusang langsung berubah total. Niat membunuh menyeruak dari dalam tubuhnya. Dan aura dingin seakan langsung membekukannya. Anak ini tampaknya juga bukan orang baik. Dia berani berbicara dengan Huang Fusang seperti itu. Orang ini pasti punya latar belakang tertentu. Kalau tidak, dia hanyalah orang bodoh. Siapa tahu, jika keduanya bertarung, pasti akan ada tontonan yang menarik. Orang-orang di alun-alun yang menonton saling membicarakannya. Siapapun yang bisa datang ke sini adalah orang baik. Dan tentu saja tidak ada yang namanya kebaikan yang membosankan. Hahaha, saudara Huang Fu, siapa yang telah menyinggungmu? Sebuah tawa terdengar langsung bergema di seluruh alun-alun. Itu Qian Hunxi. Beberapa orang tiba-tiba melihat ke suatu tempat di langit. Sosok muda turun dari langit. Dia mengenakan jubah abu-abu yang diselimuti aura dingin, membuat orang-orang langsung menjauh darinya.
Lelaki itu melepas topinya, memperlihatkan wajahnya yang suram. Ada luka berbentuk salib di sisi kiri wajahnya, yang tampak sangat mengerikan. Niat membunuh Huang Fusang sedikit mereda, dan dia menyerah untuk mengambil tindakan. Sekarang, Qian Husi sudah ada di sini. Jika dia membuang-buang energi, bukankah dia akan menjadi bahan tertawan bagi Qian Husi? Dia hanya anak yang sombong. Aku bisa dendam mudah menghadapinya. Saat aku punya waktu, dia tersenyum tipis. Oh, tatapan mata Qian Husi beralih pada Cu Kuangseng, dan senyum dingin segera muncul di wajahnya. Tidak banyak orang di sini yang berani menyinggung saudara Huang Fu. Cu Kuangseng bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dan berkata dengan ringan, "Seseorang merentangkan wajahnya di kesini. Karena kakiku gatal, jadi tentu saja aku harus membiarkan mereka menginjaknya." Setelah kata-kata ini diucapkan, wajah Qian Husi menjadi sedikit terkejut. Anak ini, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat saat berbicara. Menarik, katanya sambil tersenyum. Huang Fusang mendengus dingin, wajahnya terlihat muram. Dasar bocah berlidah tajam. Aku penasaran berapa lama kau bisa bersikap begitu arogan. Hing Tiahe dan Hu Bing ada di sini. Mata Qian Husi berbinar saat berbicara. Huang Fusang terkejut dan tidak repot-repot mengatakan sesuatu yang kasar. Dia langsung mengangkat kepalanya. Dua sosok terbang dari kejauhan, dan aura yang kuat terpancar dari mereka, secara bertahap menutupi langit di atas alun-alun. Setelah beberapa saat, mereka berdua muncul di alun-alun, menarik perhatian semua orang. Sungai Langit berbintang di aula 7 bintang. Cu Kuangseng menyapu pandangannya saat menatap seorang pemuda. Orang ini menggunakan gaun biru tua dengan cahaya berkelip-kelip di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tampak sangat misterius. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah mata pemuda itu tampak seperti dua bintang yang bersinar. Sepertinya kendali orang ini atas kekuatan bintang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Cu Kuangseng bergumam. Dari sudut pandang tertentu, King Tianhe lebih sulit dihadapi daripada Lan Linfeng. Dengan kekuatannya yang tidak terduga. Pemanah Hun Bing. Sambil memikirkan hal ini dalam benaknya, dia mengalihkan pandangannya ke pemuda lain. Lelaki ini berpakaian kemeja hijau dan bertubuh kurus. Namun sorot matanya penuh tekad, membuat orang-orang merasa tatapan tajam bagaikan anak panah. Di belakangnya, ia membawa sebuah busur silang gelap dengan cahaya berkelip-kelip di atasnya, yang samar-samar mengembun menjadi 3 anak panah. Cu Kuangseng menghela nafas pelan saat menatap ke langit. 2 orang lainnya juga seharusnya sudah ada di sini. Sebelum dia selesai berbicara, awan bergulung-gulung di langit. Angin menderu dan aura yang sangat kuat menyelimuti area tersebut. Itu dia, katanya sambil menatap tajam. 2 sinar cahaya melesat dari kejauhan dan dengan cepat muncul di alun-alun. Seketika, semua orang merasa seolah-olah ada gunung yang tak terlihat menekan mereka, menyebabkan aliran darah di tubuh mereka melambat gratis. Pada saat ini, bukan hanya yang lain, bahkan tokoh seperti Qian Husi dan Hu Bing, ekspresinya pun menjadi serius. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kedua orang ini benar-benar dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Di tengah tatapan kaget itu, seorang pria berpakaian sipil berjalan keluar.
Wajahnya terlihat tegas, alisnya terangkat, rambutnya yang panjang menari-nari karena tertiup angin. Dan aura yang mendominasi mengagumkan terpancar dari sekujur tubuhnya. Di belakangnya, dia membawa sebilah pedang panjang berwarna besi. Permukaan pedang itu berkarat dan bahkan retak. Namun, bahkan pedang besi seperti itu memberi orang ketajaman yang mematikan. Sang pedang suci, Chen Yi, memang pantas dengan reputasinya. Terima kasih.